Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Melini Anggraini dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang taksonomi pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom pada tahun 1949 mengajukan idenya mengenai pembagian atau taksonomi kognitif untuk mempermudah proses penyusunan bank soal sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Bloom beserta timnya mempublikasikan taksonomi tersebut pada tahun 1956. David R. Cradwell, seorang dari anggota tim Bloom, mengusulkan revisi taksonomi tersebut 45 tahun kemudian. Taksonomi merupakan sebuah kerangka pikir khusus yang berkaitan dengan pengklasifikasian tujuan-tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan yang jelas dan mudah diukur akan membantu guru dalam merencanakan kegiatan aktivitas pembelajaran. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah taksonomi pembelajaran? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran? Yang ketiga, apa saja tujuan dari taksonomi pembelajaran? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan revisi taksonomi Bloom? Serta tujuannya yang pertama, memahami tentang sejarah taksonomi pembelajaran. Yang kedua, mengetahui tentang taksonomi pembelajaran. Yang ketiga, memahami tujuan dari taksonomi pembelajaran. Dan yang keempat, mengetahui revisi taksonomi Bloom. Di sini ada sejarah taksonomi. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Dalam konversi Association Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase banyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konversi tersebut merupakan lanjutan dari konversi yang dilakukan pada tahun 1948. Menurut Bloom, hafalan sebenarnya merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behaviors. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Akhirnya pada tahun 1956, Bloom beserta teman-temannya berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang lebih rendah harus dipenuhi lebih dahulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3, yaitu domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian taksonomi. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki, klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Taksonomi merupakan sebuah kerangka pikir khusus yang berkaitan dengan pengklasifikasian tujuan-tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan yang jelas dan mudah diukur akan membantu guru dalam merencanakan kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Kerangka taksonomi asli dari Bloom dan kawan-kawan adalah berisikan 6 kategori dengan urutannya. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yang kedua, komprehensi atau comprehension, yang ketiga, aplikasi atau application, yang keempat, sintesis, yang kelima, dan evaluasi.
Sedangkan dalam taksonomi yang baru melakukan pemisahan yang tegas antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Kalau pada taksonomi yang lama, dimensi pengetahuan dimasukkan pada jenjang paling bawah. Pada taksonomi yang baru, pengetahuan benar-benar dipisah dari dimensi proses kognitif. Tujuan taksonomi. Yang pertama ada ranah kognitif, di mana ada 6. Yang pertama ada pengetahuan, itu C1. Pada level atau tingkat terendah ini dimasukkan sebagai kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua ada pemahaman. Pada level atau tingkat kedua ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu. Yang ketiga ada penerapan atau application atau C3. Pada level atau tingkatan ketiga ini, aplikasi dimaksudkan sebagai kemampuan atau menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Yang keempat, ada analisa atau analisis atau C4. Analisis adalah kategori atau tingkatan keempat dalam taksonomi Bloom tentang ranah domain kognitif. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Ada yang kelima ada sintesis atau C5. Level kelima adalah sintesis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi, dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluation atau C6. Pada level ke-6 dari taksonomi Bloom pada ranah kognitif adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai atau manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua ada ranah afektif. Yang pertama ada penerimaan atau A1, di mana mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Yang kedua ada responsif atau A2. Ada suatu tingkatan di atas penerimaan. Di dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadikan peserta dan tertarik. Yang ketiga, nilai yang dianut atau A3. Itu mengacu pada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Yang keempat ada analisa atau C4, mengacu pada penyatuan nilai. Sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Yang kelima ada sintesis atau C5, itu mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai yang berkembang, nilai teratur sehingga tingkat laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Yang pertama ada peniruan atau P1. Ini terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Yang kedua ada manipulasi atau P2, yaitu menekankan perkembangan kemampuan, mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga ada ketetapan atau P3, memerlukan kecermatan, proposi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi, dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang keempat ada artikulasi atau B4, meningkatkan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di narata gerakan-gerakan yang berbeda. Yang kelima ada pengalamiahan atau kelima. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis, gerakan dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik. Ini ada revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Perubahan hampir
terjadi pada semua level hierarkis. Namun, urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering atau mengingat. Pada level kedua, comprehension dipertegas menjadi understanding atau memahami. Pada level ketiga, application diubah menjadi applying atau menerapkan. Pada level keempat, analisis menjadi analyzing atau menganalisis. Pada level kelima, sintesis dinaikkan levelnya menjadi level 6, tetapi dengan perubahan mendasar, yaitu creating atau mencipta. Pada level 6, evaluation turun posisinya menjadi level 5 dengan sebutan evaluating atau menilai. Jadi kesimpulannya, taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Tujuan taksonomi Bloom, pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu cognitive domain atau ranah kognitif, yang kedua affective domain atau ranah afektif, yang ketiga psikomotor domain atau ranah psikomotorik. Kerangka taksonomi asli Bloom dari kawan-kawan adalah berisikan 6 kategori pokok dengan urutan pengetahuan atau knowledge, komprehensi atau comprehension, aplikasi atau application, sintesis atau sintesis, dan evaluasi atau evaluation. Sedangkan dalam taksonomi yang baru melakukan pemisahan yang tegas antara dimensi pengetahuan dengan dimensi proses kognitif. Kalau pada taksonomi yang lama, dimensi pengetahuan dimaksudkan pada jenjang paling bawah, dan serta pada taksonomi yang baru, pengetahuan benar-benar dipisah dari dimensi proses kognitif. Pemisahan ini dilakukan sebab dimensi pengetahuan berbeda dari dimensi proses kognitif. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang pembelajaran atau taksonomi pembelajaran. Bila ada salah-salah kata atau apa yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.